IKN itu tentang problem simple, uangnya ada atau tidak sebesar 470 triliun. Jadi siapapun yang akan jadi presiden. Boleh nggak saya koreksi? Waktu saya terlibat awal IKN, memang 400-an ribu triliun. Iya. Tapi ketika berganti menteri menjadi 1.400 triliun. Oke, ya. Silakan gerak angka barunya. Sudah terjawab kan? Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Orang yang mengatakan kebenaran pasti akan diancam. Padahal Indonesia sudah berada di jalan yang lurus untuk menjadi negara yang lulus dalam berdemokrasi. Di Indonesia itu nggak terjadi. I'm sorry to say that. Saya rasa bukan cuma Mas Toto yang pernah diancam karena menyatakan sebuah kebenaran. Saya juga mengalami itu. Jadi kalau kita ngomong kebenaran itu dianggap kita jadi ancaman. Padahal kita sedang menyatakan bahwa loh, ini red light nih. Contoh misalnya kemarin yang tadi disinggung bahwa kita sedang baik-baik saja berdemokrasi yang sudah menurut kata Gubernur Lemhanas sudah hampir lulus loh. Tinggal 7 kali pemilu kalau nggak salah kan, bahwa kita akan lulus dari negara demokrasi. Di titik tiba-tiba kemarin kejadian drama Korea di MK itu membuat kita mundur kembali. Kebanyakan nonton. Menurut Koni, mengutip pernyataan Gubernur Lemhanas bahwa 7 pemilu lagi Indonesia akan lulus menjadi negara yang demokrasi. Namun sejak tragedi pencalonan Gibran Rakabuming Raka di MK, hal tersebut membuyarkan segalanya. Ia lalu menyebut apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi adalah drama Korea. Meskipun dibuat drama MK1, MK2 hingga MK3, maka hasil putusannya akan sama. Drama Korea yang ada jaksanya gitu-gitu ya. Iya, jadi ada nah, maksud saya kenapa sih kita mesti berulang begitu gitu. Makanya secara joke orang boleh marah sama saya, tapi kalau saya bilang kalau itu dibuat pembenaran ada MK kuadrat, MK terus aja mau dibuat, tapi kalau hasilnya sama-sama juga. Kalau saya sih mau mengajukan Jan Etes jadi bupati termuda aja. Oke, saya mau bawa lagi ke... Ia lalu menyindir, mendingan ia mencalonkan Jan Etes, putra Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi bupati termuda atau wali kota termuda. Koni lalu mengkritisi persiapan dari pemerintah dalam menghadapi pemilu 2024. Alasannya sebelum pemilu, Kominfo kecolongan dengan pencurian big data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal menurut Koni, data masyarakat Indonesia telah diserap oleh aplikasi Peduli Lindungi. Justru dalam persiapan ini yang kita mesti hati-hati. Karena saya khawatir sekali dengan era teknologi sudah AI, sudah ChatGPT, sudah deepfake, bahwa kamuflase, penipuan, penggiringan ataupun apapun yang terkait dalam kita memilih itu sangat akan mudah dilakukan. Jadi negara harus mampu ya kan bagaimana mengcounter itu. Dan saya khawatir akan kemampuan negara hari ini karena pada saat kita jelang menghadapi Pilpres, loh kok Kominfo ada masalah, kemudian perubahan orang di Kominfo, artinya apa? Yang saya bicara adalah tentang big data. Karena kita baru mengalami COVID, ketika kita harus ada Peduli Lindungi, data kita semua diserap, dan itu kalau kita tidak mampu mengontrolnya, sangat akan mudah untuk melakukan sesuatu. Belum lagi terjadi perubahan personil di dalam Kominfo. Hal itulah yang membuat Koni agak tidak percaya dengan kemampuan negara dalam menjaga big data bangsa Indonesia. Koni melanjutkan, dari data tersebut, Koni mengaku dapat mengetahui pilihan seseorang melalui datanya. Apalagi data lengkap seperti di aplikasi Peduli Lindungi yang kini tidak tahu kemana data tersebut tersimpan. Saya nggak usah bicara detail ya, tapi saya bisa detect orang, dia bisa berubah pikiran atau swing pemilih aja hanya dari IP dia. Saya bisa baca itu. Apalagi kalau saya punya data lengkap dari tadi Peduli Lindungi yang sekarang diserap, yang sekarang saya bingung itu data ada di mana gitu. Itu ya. Jadi resiko itu satu pertama. Yang kedua, karena itulah kita mesti yakin betul aparat kita, terutama TNI yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat, betul-betul akan menjaga itu. Karena menurut saya akan ada masalah di waktu pemberian kotak suara dan surat suara. Sebenarnya pemilu kita ini agak berbahaya karena Lemhanas sudah mengusulkan sebenarnya jangan Februari. Karena dari mulai uang di drop untuk pengadaan pemilu sampai pengadaan untuk pemilu itu terlalu mepet. Yang saya khawatirkan kotak suara dan surat suara tidak sampai, tapi suaranya ada. Ia juga mengomentari komitmen TNI dalam menjaga netralitas di pemilu 2024 karena TNI adalah dari rakyat untuk rakyat. Ia juga mengutip pernyataan dari Gubernur Lemhanas agar pemilu 2024 tidak diselenggarakan pada bulan Februari.
Alasannya, antara pengadaan uang untuk pilpres dan hari pencoblosan waktunya mepet. Hal itu dipastikan akan banyak terjadi kecurangan, baik saat coblosan sampai pengamanan kotak suara. Ia juga mengatakan bahwa akan ada kesulitan pengamanan suara, padahal suara rakyat harus dijaga. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan sampai suara rakyat menjadi suara setan. Atau Tapi ini berbentuk kekhawatirankah atau sudah Enggak, kita hitung aja. Kita ini pakai rasio aja. Karena waktu yang normal aja itu kita tuh agak kelabakan, ada yang mesti pakai motor masuk ke pelosok-pelosok. Iya, iya. Udah drama banget itu. Jadi pokoknya dengan waktu pendek kita harus deliver itu. Dan yang ketiga paling penting, bagaimana menjaga suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi jangan sampai di kotak suaranya suara rakyat, lahirnya suara jurik, bukan suara Tuhan lagi gitu. Itu dengan era kekinian tuh bisa mudah banget dilakukan gitu. Oke. Jadi itu yang bisa dijaga. Jadi ini ya, kalau saya tuh dari awal nggak pernah ngomong, coba perhatikan, saya nggak pernah ngomong politik dinasti kan. Karena ini lebih dalam dari politik dinasti, ini lebih kacau nih dari politik dinasti. Lebih dalam, Bu, dari politik dinasti. Loh, kalau dinasti udah jelas dia raja sama anak-anaknya gitu kan. Ini lebih parah gitu. Ekstrim lagi. Atau mau saya bandingin sama siapa nih? Nggak boleh marah ya presiden, karena satu-satunya orang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap demokrasi dengan model seenaknya begini. Tapi waktu dia bukan anaknya, dia nggak punya anak, tapi mirip-mirip begini. Hitler. Pengamat militer Koni Rahakundini kembali mengeluarkan statement pedas dengan membandingkan kelakuan Jokowi hari ini dengan yang dulu dilakukan oleh Hitler. Bahkan Koni menyebut penyelewengan kekuasaan ini melebihi politik dinasti di negara monarki. Awalnya, Koni merespon Undang-Undang Pasal 299 yang memperbolehkan presiden kampanye, tetapi dengan syarat. Salah satunya menurut Koni kalau ia menjadi incumbent dan akan maju lagi sebagai presiden. Bukan ia sebagai presiden lalu mengendorse orang lain. Dia mengumumkan akan berkampanye dengan mematok satu undang-undang pasal 299 yang dia tidak jabarkan bahwa yang boleh berkampanye itu kalau dia masih akan running presiden. Itu lengkapnya begitu, bukan dia sebagai presiden boleh boleh endorse orang lain, begitu kan? Nah, dan itu dilakukan di belakang para perwira prajurit di Halim, baru saja penyerah terimaan alutsista kan kepada Angkatan Laut kalau nggak salah ya, kepada Angkatan Laut. Nah, jadi intinya di kiri kanannya ada Panglima TNI, ada Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Di situ aku marah. Karena secara aku tuh backgroundnya sebelum ke pertahanan tuh aku lulusan graphics design. Jadi itu saya sempat sekolah grafis di Australia. Nah, itu dari bahasa komunikasi grafis, itu kayak nunjukin ini loh, itu tentara belakang gue. Ini gue mau kampanye nih, ada tentara belakang gue. Itu kan salah dong. Pertama, apakah dia minta izin tuh sama para prajurit itu semua dan perwira, Anda akan jadikan background saya gitu. Yang menjadi permasalahan serius, Jokowi mengucapkannya di depan perwira TNI yang secara undang-undang harus menjaga netralitas. Disitulah titik di mana Koni mengaku marah. Karena sebagai akademisi yang memiliki latar belakang grafis desain, itu memberikan simbol jika presiden di backup militer untuk mendukung salah satu paslon. Menurut Koni, itu adalah kesalahan fatal. Yang kedua lebih parah lagi. Menurut Koni, Jokowi melanggar yang diperjuangkan dalam reformasi 98, yaitu tentara tidak boleh lagi berpolitik. Makanya, tentara mengorbankan hak asasi manusianya karena manusia itu secara alamiah berpolitik. Tetapi karena di Indonesia antara militer dan sipil belum memiliki trust yang kuat karena kejadian Orba dan Presiden Soeharto, maka tentara akhirnya rela mengorbankan haknya sebagai manusia untuk tidak berpolitik. Tetapi Presiden Jokowi malah menariknya lagi ke dalam pusaran politik. Iya kan? Yang kedua, yang paling parah, dia melanggar apa yang diperjuangkan oleh reformasi 98. Tentara itu harus tidak boleh berpolitik, makanya tentara itu mengorbankan hak asasi manusianya. Manusia itu makhluk politik, Pak. Tapi karena dia menjadi tentaranya Indonesia, kalau tentara negara lain boleh. Karena menjadi tentaranya Indonesia, di mana trust antara sipil dan militer itu belum utuh karena kejadiannya Orba dan Pak Harto itu, maka dia mengalah nih. Oke deh, satu hak asasi gue tinggal nih demi negara. Lah udah lu tinggalin demi negara, terus ada presiden kesambet, gue nggak tahu juga kesambet apa, kok bisa begitu? Oh, aku langsung nggak beres. Padahal menurut Koni, Jenderal TNI sebelumnya Yudo Margono sempat memberikan buku saku kepada para tentara. Salah satu isinya tidak memperbolehkan prajurit berfoto di depan baliho calon tertentu. Tetapi yang dilakukan oleh presiden, ia melakukan konferensi pers di depan TNI langsung yang posisinya sedang bersikap sempurna. Kemudian ada panglima dan para stafnya, dan presiden menggunakan kesempatan itu. Koni menyebut itu tidak beretika dan sudah kebablasan. Itulah yang dianggap sangat berbahaya karena menarik TNI ke dalam pusaran politik.
Pokoknya gini ya, saya tuh nggak tahu ada buku saku yang kalau nggak salah dipersiapkan oleh Pak Yudo ya, karena sebelum Pak Yudo ganti Panglima yang baru tuh beliau sudah mempersiapkan buku saku untuk Pilpres kali ini. Kalau tidak salah, itu sudah menyatakan mendekati baliho. Jadi misalnya ada baliho siapa nih? Saya tentara, saya foto itu nggak boleh. Itu baru bayangkan. Ini foto bergerak, ya kan? Semuanya lagi sikap sempurna loh. Tentara di belakang tuh sikap, ya kan? Terus ada panglima, semua kepala staf, dan presiden menggunakan momentum itu gitu. Itu yang saya bilang super tidak beretikanya sudah kebangetan karena masuk sekarang ke ranah yang lebih berbahaya, yaitu menarik-narik. Bukannya TNI-nya mau masuk loh. Presiden sendiri sebagai panglima tertinggi menarik-narik tentara untuk berpolitik. Padahal Undang-Undang 34 dan lainnya yang dibuat era reformasi 98, TNI dan Polri tidak boleh lagi berpolitik. Koni lalu menggunakan bahasa sederhana. Mereka adalah manusia politik yang meninggalkan haknya untuk berpolitik demi negaranya. Berarti dalam hal ini Presiden tidak lagi menghormati pengorbanan TNI Polri. Sementara para staf yang sudah terlanjur hadir seperti terkena jebakan Batman dijadikan alat berpolitik oleh Presiden Jokowi. Makanya Undang-Undang 34 dan lain-lain yang pokoknya dari tahun 98 itu reformasi, itu semua aturannya adalah TNI Polri tidak boleh berpolitik. Bahasa sederhananya tidak boleh berpolitik itu tadi yang saya bilang. Sebagai manusia itu dia makhluk politik yang meninggalkan atau menghapuskan hak politik dirinya sendiri untuk negaranya. Berarti kan kita nggak menghormati, bukan kita, presiden berarti kan nggak menghormati para tentaranya. Kalau dia melakukan seperti itu. Nah kalau untuk kepala staf, kalau saya bilang terjebak Batman nih. Kalau hari itu yang saya lihat is by design. Dia tuh mau wawancara di situ. Pesan ya Bu ya. Ya, itu baru satu tentang menarik-narik tentaranya. Jadi lucu nih, presidennya yang menarik-narik tentara masuk ke politik dengan bahasa gambar seperti itu. Terkait kampanye Jokowi, menurut Koni, rakyat Indonesia dalam bahaya besar. Makanya, Koni menyarankan memilih presiden harus menjadi manusia seutuhnya. Artinya, karena presiden memegang dua tongkat kekuasaan sebagai kepala negara dan tongkat pemerintahan sebagai kepala pemerintah. Ia mengatakan dalam sejarah tidak ada kepala negara yang sedang menjabat lalu memajukan anaknya maju dalam kontestasi Pilpres. Jadi gini loh, presiden itu dia kepala negara, kepala pemerintahan. Itu bedanya dia kalau dia raja dan kalau parlementer dan presidensial ya. Makanya kalau kita milih presiden tuh harus jadi manusia utuh karena dia mempunyai dua tongkat kekuasaan di tangannya. Tangan kirinya kekuasaan untuk sebagai kepala pemerintahan, satu lagi sebagai kepala negara. Itu kenapa untuk seorang presiden itu yang harus paling dipegang tuh etika. Bordernya tuh etika aja. Karena kan nggak bisa ngaturnya sampai serigid itu. Dan itu kenapa berulang kali dan dimanapun sepanjang sejarah saya tahu, termasuk sejarahnya Indonesia, nggak ada pernah presiden yang menjabat, tapi kemudian anaknya dia suruh running untuk jabatan presiden atau wapres. Ia mengakui tidak pernah menyebut Jokowi sedang melakukan politik dinasti, karena ini lebih ekstrim dari politik dinasti. Kalau dinasti itu sudah jelas, raja kemudian diteruskan oleh anaknya. Ini lebih parah lagi. Ia lalu membandingkan cara Jokowi ini seperti pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler. Jadi ini ya, kalau saya tuh dari awal nggak pernah ngomong, coba perhatikan, saya nggak pernah ngomong politik dinasti kan. Karena ini lebih dalam dari politik dinasti, ini lebih kacau nih dari politik dinasti. Lebih dalam Bu dari politik dinasti. Kalau dinasti udah jelas dia raja sama anak-anaknya gitu kan. Ini lebih parah gitu. Ekstrim lagi. Atau mau saya bandingin sama siapa nih? Gak boleh marah ya presiden, karena satu-satunya orang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap demokrasi dengan model seenaknya begini. Tapi waktu dia bukan anaknya, dia nggak punya anak, tapi mirip-mirip begini. Hitler. Oh iya. Hitler.